Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratifah Hanum, BP 23100033020818. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pengawasan mutu agroindustri oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ketut Budaraga MSI dengan judul Analisis Studi Kasus Teknik Sampling. Baiklah, latar belakang. Dalam dunia agroindustri, mempertahankan kualitas produk merupakan kunci keberhasilan usaha dan kepercayaan konsumen. Proses produksi, baik dalam skala UMKM maupun industri besar, melibatkan jumlah populasi produk yang sangat besar setiap harinya, memeriksa setiap unit produksi satu persatu untuk memastikan kualitasnya. Seringkali tidak efisien, memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bahkan mustahil jika pengujian bersifat merusak produk. Contohnya, uji kadar air. Rumusan masalah. 1. Apa teknik sampling yang tepat digunakan pada masing-masing studi kasus agroindustri? 2. Bagaimana penerapan teknik sampling dalam pengendalian mutu produk agroindustri? 3. Apa kelebihan dan kelemahan dari setiap metode sampling yang digunakan? Tujuan penelitian. 1. Menentukan teknik sampling yang paling sesuai pada setiap studi kasus agroindustri. 2. Menganalisis penerapan teknik sampling dalam proses pengendalian mutu produk. 3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing metode sampling. Manfaat penelitian. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep sampling serta penerapannya dalam bidang agroindustri. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teknik sampling dan pengendalian mutu. 2. Memberikan masukan bagi pelaku usaha agroindustri dalam memilih metode sampling yang tepat, membantu perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian mutu produk. Tinjauan pustaka. 1. Teknik sampling. Teknik sampling dibedakan menjadi 2. 1. Probability sampling atau sampling probabilitas. 2. Non-probability sampling. 2. Jenis-jenis teknik yang dibahas. Konvensi sampling, stratified sampling, dan purposive sampling. Analisis studi kasus yang pertama, dengan kasus pengendalian mutu minyak kelapa sebuah industri. 1. Teknik sampling yang tepat digunakan. Teknik sampling yang digunakan pada kasus ini adalah SRS atau Simple Random Sampling. 2. Jumlah sampel 60 botol dari 1.200 botol atau 5%. Pada dasarnya, sudah cukup representatif untuk pengendalian mutu, terutama jika kondisi produksi relatif homogen atau seragam. Dalam praktik quality control, ukuran sampel 5-10% sering dianggap memadai untuk inspeksi harian. Selain itu, jumlah 60 sudah memenuhi ukuran minuman yang baik untuk analisis statistik sederhana karena besar dari 30. 3 kelebihan metode simple random sampling dibandingkan non-probability sampling tidak bias atau objektif karena semua anggota populasi memiliki peluang sama. Lebih representatif terhadap populasi dibandingkan metode non-probabilitas dapat dianalisis secara statistik, sehingga hasilnya bisa digeneralisasi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis studi kasus kedua, dengan kasus uji produk keripik pisang baru. 1. Teknik sampling yang digunakan adalah konvensi sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang mudah dijangkau atau tersedia saat itu. Dalam hal ini, 30 pengunjung yang datang ke stand pameran. 2. Kelemahan metode ini dalam pengambilan keputusan produksi massal adalah tidak mewakili seluruh konsumen. Bias hasil penilaian, ukuran sampel kecil, dan kurang akurat untuk keputusan besar. 3. Metode ini layak digunakan ketika tahap uji coba awal produk, ingin memperoleh masukan cepat dan murah, penelitian bersifat eksploratif, waktu dan biaya terbatas, dan sebagian dasar sebelum penelitian lanjutan dengan metode probability sampling. Analisis studi kasus ketiga dengan kasus pengendalian mutu beras kemasan. 1. Jumlah sampel dari masing-masing strata
Diketahui jumlah produksi per strata. Premium 500 karung, medium 300 karung, ekonomi 200 karung. 2. Dengan stratified sampling. Sampel mewakili tiap kelas mutu. Mutu atau karakteristik tiap strata bisa dibandingkan lebih adil dan akurat. Variasi dalam populasi dapat lebih terkendali atau lebih efisien daripada sampel acak biasa. 3. Resiko jika menggunakan simple random sampling tanpa stratifikasi. Jumlah sampel pada tiap kelas mutu bisa tidak seimbang. Kelas mutu tertentu bisa kurang terwakili, sehingga hasil uji mutu bias. Tidak bisa memastikan bahwa semua kelas mutu memiliki proporsi sampel yang sesuai dengan produksinya. Analisis studi kasus keempat, dengan kasus evaluasi kualitas minyak atsiri Sarawangi. 1. Teknik sampling yang tepat digunakan pada kasus ini adalah teknik sampling purposive sampling atau judgmental sampling. 2. Kelebihan metode ini adalah sesuai untuk studi evaluasi atau diagnostik, lebih efisien, memudahkan identifikasi faktor masalah, dan lebih cepat dan hemat biaya. 3. Kelemahan metode ini adalah tidak representatif secara statistik, bias seleksi tinggi, sulit menggeneralisasi, dan probability sampling lebih adil. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari keempat studi kasus ini menunjukkan bahwa pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Simple random sampling cocok untuk populasi homogen karena objektif dan representatif. Konvensi sampling efektif untuk pengujian awal namun kurang akurat untuk keputusan besar. Stratified random sampling tepat untuk populasi berstrata agar hasil lebih proporsional dan akurat, sedangkan purposive sampling berguna untuk evaluasi khusus meskipun kurang dapat digeneralisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.